Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Teman-temanku sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di Day One ya. Kita akan melanjutkan belajar kita tentang fiil dan apa itu fiil serta tanda-tanda fiil itu apa aja sih. Dan nanti kita akan membahas tentang harf juga ya, berdasarkan apa yang telah kita pelajari kemarin seperti itu ya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini ada al-fi'lu. Al-fi'lu atau fi'lun. Ini bentuk yang tanpa alnya ya teman-teman. Al-fi'lu itu apa sih? Al-fi'lu itu kata kerja teman-teman ya. Nah, jadi kata kerja itu dia menunjukkan waktu. Entah dia past atau telah terjadi ya, yang lampau, telah, atau dia itu sekarang menunjukkan waktu yang sedang terjadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga biasanya itu bentuk imperatifnya atau bentuk perintahnya. Nah, jadi di dalam bahasa Arab fi'il atau kata kerja itu terbagi menjadi tiga teman-teman. Yang pertama fi'il madhi untuk kata kerja lampau. Yang kedua fi'il mudhari untuk kata kerja sekarang atau akan datang ya. Fi'il amr untuk kata kerja perintah atau bentuk imperatifnya seperti itu. Nah, contohnya gimana sih? Kita lihat contohnya ya. Yang pertama tadi ada fi'ilul madhi atau fi'il madhi. Kita tulis dulu di sini. Fi'lul madhi. Nah, fi'lul madhi ini adalah kata kerja lampau, teman-teman ya. Nah, contohnya apa? Contohnya, umpamanya kita ada kata nasara. Nasara, pakai sod ya, nasara. Nasara ini artinya menolong. Nah, karena dia bentuk madhi, bentuk past ya, telah, artinya kita harus menambahkan makna lagi nih di sini. Telah. Nah, ini ya, telah menolong. Itu nasara. Nah, bentuk mudhari'nya, bentuk sekarangnya, bentuk yang sedang terjadinya, atau fi'il mudhari'nya teman-teman, kita tulis di sini. Fi'lul mudhari'i ya. Fi'lul mudhari'i. Fi'lul mudhari. Mudhari. Nah, fi'il mudhari'nya itu dari nasara menjadi yansuru. Yansuru. Seperti ini. Yansuru. Nah, yang tadinya artinya telah menolong menjadi sedang menolong. Seperti itu ya. Sedang menolong karena dia sedang terjadi seperti itu. Nah, kemudian bentuk fi'lul amrinya atau bentuk yang ketiga ya, bentuk kata kerja perintahnya. Kita tulis di sini fi'lul amri atau fi'il amr ya, atau kata perintah. Nah, dari nasoro bentuk past tense-nya atau fi'il madhinya telah menolong ya. Jadi bentuk nasoro telah menolong, bentuk madhi ya. Kemudian ada bentuk mudhari, fi'lul mudhari, yansuru sedang menolong. Nah, sekarang bentuk amarnya, fi'il amarnya. Nasoro yansuru. Nah, bentuk amarnya adalah unsur. Artinya apa? Kalau nasoro itu telah menolong, kalau yansuru itu sedang menolong, ya. Nah, kalau unsur kata kerja perintah berarti tolonglah. Nah, seperti itu mudah ya. Jadi pembagian bahasa Arab, pembagian fiil di dalam bahasa Arab itu ada 3 teman-teman secara umum ya.
Yang pertama ada fi'il madhi untuk lampau, nasara contohnya, telah menolong. Yang kedua ada fi'il mudhari untuk kata kerja yang sedang terjadi, yaitu yansuru, contohnya tadi ya, ini yansuru, sedang menolong. Dan yang ketiga adalah fi'ilul amri atau fi'il amr, yaitu kata kerja perintah, unsur, tolonglah. Jadi seperti itu. Untuk bagaimana sih caranya membuat dari nasor menjadi yansuru, dari yansuru menjadi unsur, kita nggak bahas sekarang karena itu ada babnya tersendiri ya teman-teman. Yang jelas, fi'il di dalam bahasa Arab ada 3 macam secara umum ya. Ada fi'il madhi untuk bentuk past tense atau telah ya, atau lampau. Ada bentuk fi'il mudhari yansuru, ada bentuk fi'il amr atau perintah unsur, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tanda-tandanya nih. Nah, tanda-tanda yang umum, karena nanti tandanya sebenarnya banyak dan sangat dalam ya, tapi untuk playlist pemula ini saya akan beri tanda-tandanya sedikit saja. Bagaimana sih cara menentukan, ini fi'il, seperti itu. Walaupun nanti di kitab-kitab yang lebih dalam lagi, itu dibahas bagaimana membedakan antara fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, itu seperti apa sih tandanya. Nah itu ada, cuman kita nggak bahas itu sekarang ya. Kita belajar bagaimana sih menentukan, ini fi'il loh, tanpa kita tahu artinya, seperti itu. Nah, sebagaimana tanda-tanda isim yang didahului al, bertanwin, ada huruf jarnya, didahului huruf jar, didahului ya nida atau huruf panggilan, kemudian dia bersambung dengan isim lain atau idhofah, maka fi'il juga punya tanda-tanda yang sama teman-teman. Yang sama dalam arti sama-sama didahului oleh sesuatu nih. Contohnya di sini ada huruf qad. Kita tahu ini harf ya. Kita tahu ini huruf sebagaimana yang telah kita pelajari di Dewan ya. Ya, qad ini terkadang dia masuk ke fi'il madhi maupun mudhari. Contohnya qad qamat. Nah, pada lafadz iqamah ada lafadz qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Qamat. Lafadz qamat ini merupakan fi'il teman-teman, kata kerja. Dia kata kerja. Kita tahu maupun nggak tahu artinya, qamat itu apa sih artinya, tapi kita bisa menentukan, bisa tahu, bisa mengklasifikasikan, menggolongkan bahwa lafadz qamat ini adalah fi'il. Ditandai dengan apa? Didahului huruf qad. Seperti itu. Contohnya lain, di dalam Al-Quran ada lafadz seperti ini. Saya kutip aja ya. Qad aflaha. Aflaha ini isim atau fi'il sih? Kita nggak tahu nih. Kalau dia didahului huruf qad, ini berarti pasti fi'il. Seperti itu ya. Qad aflahal mu'minun. Itu contoh di Al-Quran. Jadi lafadz aflaha di sini adalah fi'il teman-teman. Jadi kita tahu atau nggak tahu artinya, kita bisa menentukan, ini fi'il, ini isim dengan tanda-tandanya. Itulah uniknya bahasa Arab ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan lagi nih, selain qad apa sih? Ada sin. Ya, plus fi'ilnya ya. Contohnya di sini ada kalla saya lamun. Nah, saya lamun di sini ada huruf sin nih. Nah, huruf sin diawali dengan huruf sin, kemudian setelahnya ada suatu kata ini yang di sini ya lamun. Nah, ini merupakan fi'il teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu, itu fi'il, seperti itu. Walaupun ini mungkin nyambung ya, mungkin teman-teman agak bingung ya, nggak kayak contoh yang di atas, dia kan terpisah nih ya, terpisah. Kita mungkin lebih mudah mengklasifikasikannya. Oke. Nah, mungkin ya itu nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi intinya kalau ada sin, kalau ada qad, kemudian kalau didahului saufa juga,
ya, saufa. Nah, kemudian setelahnya pasti fiil, teman-teman. Kita nggak bahas artinya ya. Kalau qad masuk fiil madi itu artinya apa? Qad masuk fiil mudhari artinya apa? Kita nggak bahas itu karena itu menurut saya itu intermediate. Nanti ada kelas tersendiri buat teman-teman yang pengen belajar intermediate ya. Untuk kelas lanjutannya bisa nanti pantau terus YouTube saya, oke? Nah, untuk saat ini kita belajar ini dulu nih. Jadi ada qad, ada sa ya, atau sin ya. Ada saufa, kemudian ada tak taknis, diakhiri dengan tak taknis. Jadi kalau ada fiil nih atau ada sesuatu kata atau al-kalimah, ingat ya al-kalimah itu kata ya. Ada kata misalkan seperti ini. Kemudian di akhirnya ada tak taknis. Kalau istilahnya itu tak taknis sakinah. Kalau kita ngucapinya mungkin tak sukun gitu ya. Tak sukun. Nah, di sini kalau ada tak sukunya itu menandakan dia suatu fiil seperti itu. Contohnya lafadz yang tadi qomat. Nah, tadi kan lafadznya adalah qad qomat seperti itu ya. Qad qomat. Nah, qomat ini kita tahu dia fiil. Kenapa? Karena ada qad nih sebelumnya. Nah, lafadz qomat pun dia juga memiliki tanda bahwa dia fiil loh. Kenapa? Diakhiri dengan tak taknis as-sakinah seperti itu ya, atau tak maftuhah. Nah, qomat ini teman-teman dia memiliki dua tanda fiil seperti itu ya. Jadi kita bisa katakan qomat ini fiil. Kenapa? Karena dia didahului huruf qad dan diakhiri dengan tak taknis seperti itu. Tak taknis as-sakinah seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk fiil. Untuk bagaimana caranya kita menentukan atau mengklasifikasikan fiil amr itu gimana? Itu nanti ada pembahasannya secara spesifik ya. Saya rasa itu nggak perlu dibahas dulu. Oke, next aja ya. Nah, selanjutnya kita bahas al-harf. Kan inget ya, ada 3 pembagian kata dalam bahasa Arab tuh. Ada isim, ada fiil, ada harf atau huruf ya. Ada isim, kata benda ya. Kata benda. Ada fiil, al-fi'lu. Nah, ada al-fi'lu atau kata kerja. Ada harf atau al-harfu ya. Huruf. Huruf yang memiliki makna di dalam bahasa Arab seperti itu ya. Nah, huruf itu apa sih? Kalau kita baca di sini, kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, baik isim maupun fiil. Nah, ini kita udah jelaskan sebenarnya ya. Kenapa kok definisinya seperti ini? Jadi kata di dalam bahasa Arab, huruf di dalam bahasa Arab itu termasuk pembagian dari aqsamul kalimah atau pembagian dari kata dalam bahasa Arab. Mungkin teman-teman bingung ya antara membedakan kata dengan huruf di dalam bahasa Arab. Jadi kalau huruf al-harf dia itu tidak menerima i'rab. Ini diingat-ingat ya buat nanti di kelas atau di seri-seri yang akan datang pasti saya bahas lagi ya. Jadi mungkin untuk sekedar knowledge teman-teman, untuk sekedar informasi teman-teman, intinya adalah huruf di dalam bahasa Arab itu dia tidak di-i'rab seperti itu. Nah, jadi kalau ada huruf, contohnya tadi kita udah bahas qad, ya, kemudian kita di day one kita bahas ada wa, ya, ada huruf-huruf jar. Di day one kita udah bahas ya huruf jar sebagai salah satu tanda bagi isim. Ada fi, ada ala, ada ila, dan seterusnya ya. Nah, ini termasuk al-harf, termasuk huruf. Nah, kita tanya nih, tandanya huruf apa? Kita bisa tahu bahwa itu huruf gimana? Nggak ada tandanya ya teman-teman. Nah, justru huruf itulah di dalam bahasa Arab yang menjadi tanda bagi suatu isim atau fiil. Kalau kita lihat, nah, isim itu dia didahului huruf jar. Nah, jadi
huruf di sini menjadi tanda bagi isim. Kemudian jika kita lihat lagi pembahasan kita yang tadi, bahwa fi'il itu dia didahului huruf sin, saufa, dan juga ada qad. Nah, itu menandakan bahwa haraf atau huruf di dalam bahasa Arab itu dia tidak memiliki tanda, tapi dia justru menjadi tanda bagi isim atau fi'il itu sendiri. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang masih dipertanyakan, masih pengen diskusi, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar atau bisa follow kontak atau sosial media saya untuk kita diskusi bareng. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.